Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek COVID kami yang berjudul Penilaian Kapabilitas Tata Kelola dan Manajemen TI menggunakan COVID-5 pada PT Zona Kreatif Indonesia. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bagas Vito, ada Bimoza Hidayah Prawira, ketiga ada Konstantin Novel Kalendesa Mahamurah, yang keempat ada saya sendiri, Farhan Maulana, ada Muhammad Rifal Dwi Satrio, dan yang terakhir ada Hedi Sabri. Next. Next. Oke, latar Oke, belakang. ya. Di Latar era belakang digital ini, di era digital ini, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi dan daya saing bisnis. Pengelolaan TI yang efektif sangat penting agar investasi TI memberikan nilai optimal. Tata kelola TI berperan menjembatani strategi bisnis dan implementasi TI. COVID-5 hadir sebagai kerangka kerja global yang membantu organisasi mengelola dan menilai kapabilitas TI. PT Zona Kreatif Indonesia menyadari pentingnya evaluasi tata kelola TI untuk memastikan keselarasan antara strategi TI dan bisnis, serta meningkatkan efisiensi operasional. rumusan masalah. Oke, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kapabilitas proses tata kelola dan manajemen TI di PT Zona Kreatif Indonesia jika diukur menggunakan kerangka COVID-5. Yang kedua, area-area proses TI mana yang menunjukkan kekuatan, kapabilitas tinggi, dan area mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk peningkatan. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengukur tingkat kapabilitas proses tata kelola dan manajemen TI pada PT Zona Kreatif Indonesia dengan menggunakan capability model COVID-5. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kapabilitas TI di berbagai domain dan proses yang relevan pada PT Zona Kreatif Indonesia, seperti penciptaan nilai bisnis dan kualitas, keamanan dan pengelolaan risiko, inovasi dan pengembangan produk, operasional dan ketersediaan layanan TI, serta pemantauan kinerja dan kepatuhan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi PT Zona Kreatif Indonesia memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kapabilitas tata kelola dan manajemen TI saat ini, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan strategis, identifikasi area perbaikan, alokasi sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan kinerja TI secara keseluruhan dalam mendukung tujuan bisnis. Kemudian yang kedua, bagi peneliti memberikan wawasan praktis mengenai penerapan COVID-5 dalam konteks nyata dan bagaimana hasil penilaian kapabilitas dapat diinterpretasikan untuk mendorong perbaikan operasional TI. Kemudian ada ruang lingkup penelitiannya. Yang pertama kita fokus penelitian, menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola dan manajemen TI berdasarkan capability dan model COVID-5. Kemudian yang kedua, domain COVID-5 yang dinilai meliputi APO, BAI, DSS, dan MEA terkait dengan nilai bisnis, resiko, inovasi, operasional, dan kepatuhan. Ketiga, objek penelitiannya yaitu PT Zona Kreatif Indonesia sebagai perusahaan jasa yang mengandalkan TI dalam operasionalnya. Yang keempat, metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan survei kuesioner skala Likert yang diisi oleh responden internal yang memahami proses TI. Kemudian lima, jenis penelitiannya yaitu deskriptif tanpa analisis kausalitas atau generalisasi keluar objek penelitian. Prinsip-prinsip COVID-5, yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, menerjemahkan kebutuhan stakeholder menjadi tujuan bisnis, tujuan TI, dan enabler yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, mencakup keseluruhan perusahaan, mengintegrasikan tata kelola TI ke seluruh bagian organisasi, bukan hanya fungsi TI. Yang ketiga, menerapkan satu kerangka terpadu, menyatukan berbagai standar dan kerangka kerja COVID 4.1
VAL IT, RIS IT, ITL ke dalam satu framework. Yang keempat, pendekatan holistik menggunakan konsep enabler untuk memastikan semua aspek saling terhubung dalam tata kelola dan manajemen TI. Dan yang kelima, memindahkan tata kelola dan manajemen, menekankan perbedaan antara peran tata kelola dan kurung penetapan tujuan dan pengawasan dan manajemen dan kurung perencanaan dan pelaksanaan. Untuk model kapasitas COVID 5 ada 6 tingkat. Yang pertama ada tingkat 0, incomplete, proses tidak dijalankan atau gagal, tidak ada bukti pencapaian tujuan. Lalu ada tingkat 1, perform, proses dijalankan dan mencapai tujuan, tetapi belum terencana atau termonitor dengan baik. Lalu ada tingkat 2, manage, proses direncanakan, dimonitor dan disesuaikan, produk kerja dikelola. Lalu ada tingkat 3, establish, proses dijalankan secara standar dan konsisten untuk mencapai tujuannya. Lalu ada tingkat 4, predictable. Proses dikendalikan dalam batas yang ditentukan untuk hasil yang konsisten. Dan yang terakhir ada tingkat 5, optimizing. Proses terus ditingkatkan untuk mendukung tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Oke, selanjutnya domain COVID 5 yang dinilai. Yang pertama itu ada penciptaan nilai bisnis dan kualitas. Itu terdiri dari domain APO dan BAI. Yang kedua tuh ada domain keamanan dan risiko. Itu ada domain MEA dan BAI. Yang tiga tuh ada domain inovasi dan pengembangan produk itu domain BAI. Yang empat itu operasional dan ketersediaan layanan TI itu masuknya ke domain DSS. Dan kelima itu ada pemantauan kinerja dan kepatuhan itu masuknya ke MEA. Next. Domain Kombit 5 yang dinilai kan tadi itu kita udah membuat survei dari kuesioner skala Likert. Nah, terus berdasarkan hasil pengolahan data dari responden tadi, ini terdapat ringkasan nilai dari kapabilitas masing-masing area proses. Nah, proses COVID 5 yang pertama itu ada domain APO atau BAI. Dia rata-rata nilai kapabilitasnya itu 4,75. Domain keamanan dan pengelolaan risiko itu dia ada di 4,75. Domain BAI itu dia ada di 4,80. Proses yang operasional dan ketersediaan layanan TI atau DSS itu dia ada di kapabilitas 4,70. Pemantauan kinerja dan kepatuhan MEA itu dia ada rata-rata kapabilitasnya di 4,7. Next. Baik, kemudian ada interpretasi hasil. Dari hasil penelitian yang hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh area proses berada pada tingkat kapabilitas tinggi, mendekati nilai maksimum 5. PT Zona Kreatif Indonesia telah menerapkan tata kelola dan manajemen TI secara konsisten dan efektif. Nilai tertinggi dicapai pada area inovasi dan pengembangan produk dengan nilai 4,8, mencerminkan fokus kuat pada pengembangan layanan TI. Area lain seperti operasional, keamanan, dan pemantauan juga menunjukkan performa baik, dengan peluang peningkatan melalui perbaikan berkelanjutan. Oke, next. Next, boleh. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, PT Zona Kreatif Indonesia memiliki tata kelola dan manajemen TI yang sangat baik, dengan rata-rata skor kapabilitas di atas 4,70, level 5 optimizing proses. Berdasarkan kerangka COVID-5, seluruh area, terutama inovasi dan pengembangan produk, menunjukkan penerapan praktik terbaik TI secara konsisten, menjadikannya fondasi kuat untuk strategi bisnis berbasis teknologi di masa depan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.